Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, hari ini kami akan mempresentasikan tentang Polisi Republik Indonesia. Nama saya Deniza Adriani. Nama saya Olivia Zahra Tatiar. Nama saya Anissa Isnaini. Nama saya Danya Reza. Nama saya Dea Amelia. Nama saya Eplan Ananda. Yang pertama yaitu ada sejarah singkat. Yang pertama dari sejarah singkatnya itu sejarah terbentuknya Polri bisa dirunut sejak masa Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut Bayangkara untuk melindungi raja dan kerajaan. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pembentukan pasukan keamanan berawal dari pasukan-pasukan jaga orang bumi di Semarang untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa sebanyak 78 orang pribumi. Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia, mereka membagi wilayah kepolisian menjadi Kepolisian Jawa dan Madura dengan Jakarta sebagai pusatnya. Setelah kemerdekaan, dibubarkanlah Peta dan Gyugun, dan pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh PPKI. Berikutnya terdapat banyak konflik mengenai kedudukan Polri di atas hukum pada saat itu. Sejarah terbentuknya Polri juga melewati reformasi 1998 yang menandai jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu, muncul tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan agar dapat menjadi lembaga profesional dan mandiri, jauh dari ikut campur pihak lain dalam bidang penegakan hukum. Selanjutnya, ada tugas dan wewenang dari Polri. Tugas pokok kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. 3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud kegiatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum berwenang 1. Menerima laporan dan pengaduan. 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. 3. Mengawasi aliran dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. 4. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. 5. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. 6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. 7. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang. 8. Mencari keterangan dan barang bukti. 9. Mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. 10. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan dan kegiatan lain. 11. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Selanjutnya ada tokoh inspiratif. Yang pertama, Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Madelu. Yang kedua, Hogang Imam Santoso. Hogang Imam Santoso lahir di Pekalongan tanggal 14 Oktober 1921. Dia adalah sosok yang disegani di kalangan Kepolisian Republik Indonesia. Walaupun hanya menjabat 3 tahun sebagai Kapolri, namun Hogang telah membawa perubahan besar dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya, sikap tegas, bersih, sederhana, dan jujur membuat namanya menjadi legenda di kalangan kepolisian. Hogang pernah membongkar praktik suap-menyuap pada para polisi dan jaksa di Medan yang menjadi antek bandar judi. Berbeda dengan polisi lainnya, Hogang tidak mempan disuap. Baginya lebih baik hidup melarat daripada menerima suap dan korupsi. Prinsip hidup itu ia tiru dari mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Yang terakhir, Hogang juga pernah dihadapkan kasus yang melibatkan anak seorang pejabat dan anak pahlawan revolusi yang diduga ikut menjadi pelakunya. Siap mengusut tuntas kasus tersebut. Bahkan Hogang berani membongkar kasus korupsi yang dilakukan temannya sendiri. Irjen Polisi Purnawirawan Ursinus Elias Madelu, ia merupakan dianggap disapa Opa Madelu merupakan anggota kepolisian yang pernah berdinas di kepolisian lalu lintas dan dipercaya memegang amanah sebagai Direktur Lalu Lintas selama 8 tahun sejak tahun 1965 sampai 1972.
serta menjabat sebagai Kapolda Sumut sejak tahun 1972 sampai 1975. Dikenal dengan figur polisi berintegritas pribadi. Satu dari sedikit jenderal yang jujur, lurus, bersih, sederhana, dan punya prinsip. Beliau pernah ditunjuk sebagai pegawai Presiden Indonesia yang pertama. 3 orang yang waktu itu ditunjuk menjadi pegawai Bung Karno adalah W. Medelu, J. Kanter, dan Dan Mogot. Opa Medelu merupakan seorang pencipta sistem registrasi kendaraan bermotor yang berlaku sampai sekarang. BPKB dan salah seorang tokoh yang menerapkan sistem tilang dengan 3 warna pertama kali yang hingga sekarang masih berlaku. Contoh kasus. Yang pertama adalah kasus pembunuhan. Putut mengatakan dalam kasus pembunuhan kepolisian berhasil mengungkapkan 114%, yakni dari 75 kasus berhasil dipecahkan sebanyak 85 kasus dengan tingkat penyelesaian ada 11 kasus. Adapun kasus pembunuhan yang memiliki catatan panjang, ujar Putut, yakni kasus pembunuhan disertai mutilasi yang dilakukan oleh Benget Situmorang terhadap istrinya, Sri Astuti, 32 tahun, pada tanggal 6 Maret 2013 silam. Kasus kedua adalah kasus narkoba. Untuk kasus narkoba, Kapolda Irjen Polisi Putut Eko Bayun Seno mengatakan kasus terbesar yang dilakukan Direktorat Restor Narkoba Polda Metro Jaya adalah ketika menggugat Sindikat Internasional Malaysia Indonesia. Sindikat ditangkap di sekitaran Kelapa Gading, Jakarta Utara pada tanggal 18 Januari 2013 silam. Putut melanjutkan polisi berhasil mengamankan 7 tersangka terinisial LUP, CHS, NI, EGO, ER, IS, dan HSN. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.